Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delpers, di video kali ini akan dibahas secara singkat informasi mengenai pendaratan darurat dari helikopter Super Bell 412 yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi beberapa waktu yang lalu. Kita akan langsung masuk ke informasinya. Kronologi kejadiannya bermula ketika Kapolda Irjen Rusdi Hartono menaiki helikopter berjenis Super Bell 412 SP dengan nomor P3001. Rombongan Kapolda yang berjumlah 8 orang tersebut mengangkasa pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat dari Bandara Sultan Taha Jambi. Rencananya rombongan itu akan mendarat di Bandara Depati Parbo. Bandara ini adalah bandar udara perintis yang terletak di Desa Hyang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kapolda beserta dengan rombongannya terbang ke Kabupaten Kerinci untuk meresmikan Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Kerinci, sekaligus pengamanan kunjungan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang sedang berada di Kerinci. Seharusnya helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi itu tiba sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia Barat. Namun naas, di tengah penerbangannya helikopter mengalami masalah sehingga kemudian harus melakukan pendaratan darurat di Bukit Tamia, Muara 4, Kabupaten Kerinci di hari yang sama. Helikopter rombongan Kapolda Jambi itu sempat hilang kontak. Video sesaat setelah helikopter mendarat darurat pun tersebar luas di media sosial, menunjukkan beberapa orang tergeletak dan mengalami luka-luka. Di dalam helikopter tersebut ada 3 kru helikopter yang merupakan pilot, kopilot, dan mekanik, beserta 5 orang penumpang yang termasuk di dalamnya adalah Kapolda Jambi. Selanjutnya, pada pukul 11:02 siang waktu Indonesia Barat, Posko Polda Jambi mendapat laporan bahwa helikopter yang ditumpangi Irjen Rusdi dan rombongannya mendarat darurat di Bukit Tamia. Komunikasi terakhir dengan korban pendaratan darurat helikopter itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan HT karena kesulitannya untuk mencari sinyal ponsel. Sementara dari laporan dan juga video yang beredar, saat itu diketahui bahwa semua penumpang di dalam helikopter tersebut selamat namun mengalami luka-luka, termasuk Kapolda Jambi yang disebutkan mengalami patah tangan. Usai mendapatkan laporan, polisi langsung menyiagakan tim gabungan dan juga tim medis menuju ke lokasi pendaratan darurat untuk melakukan penyelamatan terhadap 8 korban pendaratan darurat helikopter. Polri saat itu juga telah mengetahui titik koordinat lokasi pendaratan darurat kecelakaan helikopter Kapolda Jambi tersebut. Tim evakuasi telah bergerak ke lokasi. Namun ternyata mereka kesulitan untuk melakukan evakuasi di hari yang sama karena faktor cuaca. Tanggal 20 Februari atau keesokan harinya upaya evakuasi kembali dilakukan. Namun ternyata mereka harus terhalang lagi karena kondisi cuaca. Kondisi di lokasi kecelakaan itu tertutup oleh kabut. Ada beberapa kali upaya evakuasi yang coba untuk dilakukan. Yang pertama adalah sekitar pukul 7 pagi, kemudian pukul 9, pukul 10 hingga pukul 12. Tapi sayangnya upaya untuk evakuasi gagal dilakukan di tanggal 20. Meski upaya evakuasi sempat dihentikan karena faktor cuaca, berdasarkan video yang beredar pada Senin 20 Februari 2023, logistik telah diturunkan oleh tim SAR dari helikopter evakuasi. Logistik tersebut juga sudah diterima oleh para korban. Logistik yang dikirimkan dari helikopter evakuasi adalah makanan, minuman, selimut, dan powerbank. Meskipun evakuasi masih tertunda, tapi dikirim 2 orang tim SAR untuk merawat luka-luka dari 8 orang korban. Sambil menunggu evakuasi, 8 orang korban ini dirawat oleh dokter dan seorang polisi yang kemudian mendirikan tenda darurat. Evakuasi akhirnya baru bisa dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 atau keesokan harinya karena kondisi cuaca yang lebih bersahabat. Evakuasi dilakukan secara bertahap dan melibatkan 6 helikopter. Evakuasi itu sendiri dilakukan dengan menurunkan tali dari helikopter evakuasi menuju ke lokasi korban berada. Lalu korban diangkat satu persatu menggunakan tali tersebut. Teknik ini dipakai karena lokasi kecelakaannya yang tidak memungkinkan helikopter untuk mendarat. Evakuasi pertama dilakukan pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan
Jika evakuasi dilakukan melalui jalur darat, maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi sekitar 12 jam. Saat dilakukannya evakuasi, Kapolda Jambi Irjen Rusdi justru meminta agar tim Polri mengevakuasi anak buahnya terlebih dahulu. Urutan evakuasi didasarkan pada kondisi para korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban dari kecelakaan helikopter Super Bell itu langsung mendapatkan pertolongan pertama di helikopter evakuasi. Selanjutnya, korban yang berhasil dievakuasi itu langsung dibawa ke posko penyelamatan di Merangin Kerinci, Jambi. Jaraknya hanya sekitar 15 menit dari lokasi kecelakaan jika menggunakan helikopter. Setelahnya, tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi Kapolda Jambi dari lokasi kecelakaan. Setelah dievakuasi dengan menggunakan helikopter, Kapolda Jambi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Kemudian Kapolda Jambi langsung diberikan perawatan intensif dan akan dipindahkan atau dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sebelum berangkat ke Jakarta, Irjen Rusdi sempat bercerita bagaimana ia bisa bertahan mulai saat helikopter yang ditumpanginya itu harus melakukan pendaratan darurat hingga proses evakuasi. Cerita ini beliau sampaikan ketika Irjen Rusdi dibesuk oleh Kapolda Riau Irjen Polisi Muhammad Iqbal di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Rabu 22 Februari. Dari keterangan dan cerita Kapolda Jambi, beliau menyebutkan bahwa saat itu kondisinya kacau. Jadi sesaat setelah pendaratan darurat, saat itu kondisinya kacau. Ia bahkan tidak tahu bagaimana caranya keluar dan ia tidak tahu juga bagaimana ia harus keluar dari helikopter itu. Yang jelas ia harus dibantu oleh anak buahnya ditarik dari dalam helikopter. Saat itu ia juga ditanyakan mengenai safety belt. Apakah ia masih menggunakan safety belt kemudian melepaskannya atau bagaimana? Nah, Irjen Rusdi mengatakan ia tidak bisa melepaskan safety belt dan ia juga tidak tahu siapa yang melepas safety beltnya. Yang jelas ia langsung ditarik oleh anak buahnya keluar dari helikopter. Kemudian pada saat ditanya bagaimana perasaannya ketika ia mulai dievakuasi dengan menggunakan tali. Kalau dari video yang beredar kita bisa melihat bagaimana proses evakuasi dari Kapolda Jambi. Ditarik dengan menggunakan tali yang dipasang ke tandu atau dikaitkan ke tandu. Nah, saat itu di videonya juga terlihat tandu itu berputar-putar karena tali yang diangkat oleh helikopter evakuasi. Nah, hal itu juga ditanyakan oleh Kapolda Riau dan Irjen Rusdi kemudian menjawab saat itu yang dipikirkan olehnya adalah talinya lepas nih, sepertinya talinya lepas. Jadi ada ketakutan tersendiri dari Kapolda pada saat ia dievakuasi. Mengingat kalau kita lihat videonya itu juga sangat menakutkan dan butuh sekali perjuangan serta mental yang sangat kuat. Dugaan sementara penyebab dari pendaratan darurat helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi adalah karena faktor cuaca buruk, karena memang saat itu cuaca berkabut dan juga hujan. Namun penyelidikan masih terus dilakukan hingga saat ini untuk menentukan penyebab pastinya. Sedikit membahas mengenai spesifikasi dari helikopter Super Bell 412 yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi. Bell 412 ini adalah improvisasi dari dua jenis Bell 212 yang dikembangkan dengan mesin Pratt & Whitney PT-6T3B Turbo Twin Pack keluaran Kanada. Penerbangan pertama jenis helikopter multiguna ini dilakukan pada Agustus tahun 1979 dan mulai disertifikasi pada Januari 1981. Fitur keselamatan pada helikopter Bell 412 ini mencakup sistem bahan bakar yang tahan pecah, pintu kru yang dapat dibuang atau dilempar, konstruksi kokoh, dan beberapa hal lagi lainnya. Di Indonesia, Bell 412 banyak digunakan oleh sejumlah instansi, antara lain kepolisian, Airfast Indonesia, maupun Pelita Air Service. Sementara untuk pusat servis, salah satunya berada di PT Dirgantara Indonesia Persero, mengingat PT DI ikut dalam penyusunan dan penyelesaian helikopter Bell di Indonesia. Helikopter jenis ini disebut-sebut tahan di cuaca dan kondisi yang ekstrim. Adapun Bell 412S atau Special Performance adalah sebuah sebutan pemasaran untuk versi performa khusus dengan peningkatan kapasitas bahan bakar, bobot lepas landas yang lebih tinggi, dan pengaturan tempat duduk yang lebih opsional. Bell 412 SP memiliki kecepatan maksimal hingga 240 km per jam dengan jarak jangkauan bisa mencapai 571 km. Varian SP berkapasitas 13-14 penumpang dan mulai diproduksi sejak tahun 1984. Namun pada tahun 1990,
Varian 412 HP atau High Performance pun mulai menggantikan versi SP dengan transmisi yang semakin ditingkatkan. Baik helikopter Bell 412 SP dan Bell 412 HP memiliki varian untuk militer dan juga sipil. Khusus untuk sipil biasanya dipakai untuk misi kemanusiaan dan fungsi lainnya. Bell 412 SP bisa mengangkut 4 orang awak tetap, yaitu pilot, kopilot, dan penembak. Helikopter Bell 412 ini memiliki panjang 17,1 meter dengan tinggi 4,6 meter dan lebar 2,5 meter. Ketinggian maksimalnya adalah 6.094 meter dan beban eksternal maksimumnya adalah 2.040 kg. Executive Vice President Global Sales dan Marketing Bell Helicopter mengungkap bahwa harga dari helikopter 412 ini dibanderol dengan nilai 9 juta US dollar atau sekitar 12,2 miliar rupiah jika kursnya 13.500 rupiah. Meskipun harganya dibanderol sekitar 9 juta US dollar, tapi hal itu tentu saja tergantung dengan jenis perangkat dan kelengkapan serta fasilitas yang diinginkan oleh konsumen. Itulah sedikit informasi dari channel Tamara Delf mengenai pendaratan helikopter Super Bell yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi. Doa kita bersama tentu agar seluruh rombongan ini yang mengalami luka-luka segera pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Hai halo Delvers, aku bakal bacain 3 komen kalian karena katanya kalian kangen banget dibacain komen-komennya. Ini komennya dari maskapai Super Airjet yang kemarin sempat aku bahas ya. Yang pertama adalah dari Kak Seprio Channel Official. Aku juga pernah menaiki pesawat ini bolak-balik dari Pekanbaru ke Batam. Proses take off yang keren dan landing yang halus, smooth landing. Pokoknya kalian semua jangan ragu dan takut naik pesawat Super Airjet ini ya. Insya Allah aman, pesawat Airbus ini sudah punya kecanggihan alat yang sangat mantap dan luar biasa, jangan takut. Para pramugarinya atau super crew yang ramah banget, pokoknya Super Airjet mantap, katanya gitu. Wih, kakaknya kayaknya ngefans banget sama maskapai baru ini. Kemudian adalah dari Kak Amalia Alana, ini aku terkejut waktu bacanya ya. Hai Kak Tamara, hai Kak Amalia. Saya salah satu kabin kru SAJ Super Airjet. Enggak, dulu sebelum masuk SAJ saya kabin kru dari maskapai plat merah. Emang kaget sih pas tahu bentuk seragamnya, hahaha. Tapi nyaman juga ternyata seragamnya bercelana seperti ini. Hehe, makasih sudah bahas tentang SAJ. Sama-sama kakak, sehat dan sukses selalu di maskapai barunya ya. Oh ada satu lagi, kayaknya tadi aku janjinya 3 nih. Satu lagi dari Kak Selimut DS. So far maskapai LCC pilihanku yang Super Airjet kak, belum pernah ngalamin hal-hal tidak menyenangkan seperti delay atau lost baggage dan juga always tepat waktu. Paling sering dari SUB CGK sama SUB KOE naik ini, hehe. Sukses terus SAJ dan Kak Tamara Delf. Amin, terima kasih. Doa kita bersama agar maskapai ini sukses dan membuka jalur internasional tapi tetap LCC. Ya nggak? Setuju nggak? Terima kasih ya kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Kalau kalian mau komen-komen misalkan ada pendapat mengenai kemungkinan kenapa helikopter yang barusan tadi aku bahas itu harus mendarat darurat, boleh banget di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Meskipun upaya evakuasi sempat dihentikan karena Baldi rumah sakit ulang. Baik helikopter Executive Vice President